badannya tuh cepet banget dan khususnya tuh di lengan. Halo teman sehatku, hari ini aku mau kasih tahu sesuatu kenapa food vlogger itu makannya banyak tapi badannya tetap kurus. Penasaran kan? Karena aku juga penasaran banget sih. Dan aku udah cari tahu tentang itu. Sebelumnya aku mau review dulu, soalnya aku haus banget nih. Nah kebetulan ini si Starbucks ini lagi ada promo. Aku belinya cuman 50.000 dapat 2. Aku buka dulu ya. Ntar struknya aku liatin. Ini dia. Dia ada bungkusnya seperti ini ya. Kebetulan sekarang itu aku ngevideoin lagi lockdown. Dan katanya dengan membeli ini kita itu menyumbang 10.000 gitu loh. Tadi aku ada baca term and conditionnya. Nah ini ada bungkusnya. Ini strawnya itu kertas. Dan ini dia nih, aku beli yang ini. Hai Tina, sehat selalu ya Kak. Terima kasih sudah di rumah aja. Terima kasih buat yang bikinin. Nah ini satu lagi nih. Nih. Ini hazelnut macchiato sama aduh aku nggak tahu ini apa. Nah sekarang aku mau kasih tahu nih. Aku juga ya tipe orang yang cepet banget naik berat badannya tuh cepet banget dan khususnya tuh di lengan gitu. Ada tipe-tipe orang yang dia cepet kelihatan lemaknya itu kalau makan banyak dia cepet lemaknya di sini, terus ada yang di leher, ada yang di perut, ada yang di pipi, dan ada yang di paha ataupun yang di betis gitu. Dan itu sangat mengganggu banget. Tapi banyak kita lihat food vlogger itu yang makannya banyak tapi kelihatannya dia tetap kurus-kurus aja. Kenapa gitu kan? Kenapa? Nah ternyata ada sebabnya. Karena yang pertama itu adalah kita bikin aja 1 minggu itu kan ada 7 hari. Terus dalam 3 hari itu misalnya mereka cuman punya waktu siang hari atau hanya malam hari nge-review makanan yang kelihatannya banyak banget itu. Ada sisa 4 hari lagi dalam seminggu yang mereka nggak akan makan makanan berlebih. Misalnya nih kita kan patokannya itu kalori kita ya, berapa kalori harian kita gitu. Kalau misalnya kayak aku, kalori harian aku itu 1045 dalam 1 hari. Nah, kalau aku jadi food vlogger, misalnya food vlogger, kalau aku makan 1045 dalam 1 hari dan itu seminggu 7 kali, itu akan normal-normal aja gitu. Tapi kalau 3 hari aku nge-review makanan yang kalorinya tinggi banget, itu bisa aja nggak berarti apapun karena masih lebih banyak yang aku kaloriku tetap bukan lebih gitu. 3 hari itu bisa aku pakai dengan setelah aku makan banyak melakukan aktivitas dulu, kemungkinan besar lemak-lemak yang aku makan itu akan terbakar dengan otomatis gitu ya. Karena kan 3 hari makan kotor, 4 hari dalam seminggu kan 7 hari ya. 4 harinya aku makan bersih, itu nggak akan berarti apa-apa. Itu penyebab yang pertama. Dan yang kedua adalah memang jenis tubuhnya seperti itu gitu. Mereka emang terlahir kayak cuman makan ya udah habis gitu aja. Tapi dengan kata lain memang orangnya harus aktif, banyak bergerak. Yang kedua, dia emang hobinya olahraga. Itu emang selalu akan cepat tersirkulasi atau cepat terganti makanan-makanan yang masuk ke tubuhnya. Yang ketiga adalah jangan dipikir orang kurus itu sehat atau cantik-cantik aja, enggak. Yang harus diingat adalah bukan sebenarnya yang harus kita pay attention itu bukan badannya yang kurus, tapi khasiat dari makanan itu sendiri gitu. Nah, akan ada resiko dari kita makan makanan yang seperti itu.
misalnya kadar gula darah kita apakah akan naik, kolesterol kita, asam urat kita, detak jantung kita, itu nggak terlihat dari kalau lo gemuk nih, lo sehat, itu nggak berarti seperti itu. Orang yang badannya normal-normal aja pun bisa aja kadar kolesterolnya tinggi dari makanan-makanan yang dia makan gitu. Tadi kan kita bicara tentang lemak, kenapa food vlogger nggak gendut, tapi kita nggak tahu kolesterol di tubuhnya, kadar gula darah, asam urat, denyut jantung itu akan seperti apa gitu. Jadi tetap, kalau bisa tetap in control. Jadi udah bisa dibayangin kan kenapa sih kelihatannya food vlogger itu makannya banyak tapi badannya tetap seperti itu, karena 1 minggu ada 7 hari dan bisa aja mereka hanya 3 kali 3 kali dalam seminggu untuk makan yang banyak-banyak. 4 harinya mereka menjaga badan, olahraga dan segala macem. Ada bisa juga sebelum makan mereka emang udah latihan. Dan ada orang yang tipe badannya itu emang ringan, dia kayak kalau kenyang tetap aja dia bisa jalan mondar-mandir sana sini, ngangkat barang, kuat, strong, ngapain aja pun itu membakar kalori loh. Jadi bisa berkurang dengan seperti itu gitu. Pokoknya yang harus kita pahami adalah segala sesuatu itu ada resikonya gitu. Jadi nggak usah dipikirin kenapa sih food vlogger itu kok makannya dikit langsung tetep aja badannya kurus, kok aku cuman minum air mineral aja udah jadi lemak gitu. Nggak usah seperti itu, karena tubuh kita itu berbeda-beda dalam menerima makanan gitu. Tergantung umurnya, jenis kelaminnya, semuanya itu berbeda-beda. Golongan darah mempengaruhi apa yang kita makan gitu loh. Hidup itu bukan apa yang hanya terlihat di media sosial, bukan seperti itu gitu. Kadang-kadang kita cuman ingin menunjukkan kita seperti ini nih di media sosial, terus orang-orang langsung cepat-cepat ngejudge dia itu seperti apa gitu kan. Kayak misalnya hobinya makan gitu, padahal dibalik itu bisa aja dia nggak makan, tapi ada yang kelihatannya kayak badannya bagus, padahal nggak seperti itu gitu loh. Aku sendiri juga ya, aku kan masih belajar gimana sih pola hidup sehat itu gitu. Kadang-kadang suka kecolongan juga, suka makan juga, suka seperti apa. Cuman masih lebih banyak itu kayak makan makanan yang lebih original atau real gitu. Lebih banyak ya, bukan semuanya. Nah, perut aku itu gitu. Jadi tidak selamanya apa yang terlihat di media sosial itu bisa cepat-cepat kita percaya, oke? Karena setiap orang itu punya kayak kalau dia ngeposting yang ini dia punya kesenangan gitu. Tapi setelah itu dia belum tentu dia happy seperti itu ya. Ya, pokoknya balik lagi ke topik, kenapa sih food vlogger itu makan banyak tapi terlihat kurus? Yang pertama adalah kurus bukan jaminan dia itu sehat, bisa jadi kolesterolnya seperti apa kayak yang aku bilang tadi. Yang kedua adalah dalam 1 minggu ada 7 hari, 3 hari dia makan makanan seperti itu, 4 harinya dia makan makanan bersih. Yang ketiga adalah bisa jadi dia hobinya olahraga, lebih banyak aktif. Untuk faktor genetik, menurut aku itu kecil banget kemungkinannya. Paling kalau gara-gara faktor genetik atau faktor keturunan itu karena di rumah kita selalu disuguhi dari kecil makanannya udah segede apa gitu. Kebiasaannya mamanya ngebeliin makanan apa di rumah, dan itu yang menyebabkan kayak sekeluarga kok kayaknya gendut-gendut semua gitu ya. Padahal faktor genetik itu kecil kemungkinannya, paling tulang besar juga belum tentu harus gendut gitu. Belum tentu. Pokoknya itu aja. Yang terakhir, aku mau pesankan, cintai diri kita sendiri, kenali tubuh kita sendiri, jangan terpatok sama orang lain. Terima kasih.